Salam sejahtera dalam kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Semoga kita semua berada dalam keadaan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Ketika membuat konten ini, saya sedang berada dalam kesibukan mengurus pengungsi erupsi Gunung Ruang yang membawa kerusakan yang luar biasa bagi Pulau Tagulandang. Saudara sekalian, apa yang disajikan di sini merupakan jawaban atas pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 26 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 2024. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini dan semuanya ini merupakan penjabaran dari kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak usah kita berlama-lama, mari kita langsung saja masuk pada 3 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, apa pendapat saudara tentang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan sebagaimana bacaan Roma pasal 8 ayat 16 sampai ayat yang ke-30. Yang kedua, bagaimana institusi gereja mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan Allah yang mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, jelaskan pengalaman saudara. Sekali lagi, jelaskan pengalaman hidup saudara yang menggambarkan bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Itulah 3 pertanyaan yang diajukan di sini dalam buku MTPJ Gemim tanggal 26 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 2024. Mari kita langsung saja masuk pada pertanyaan nomor 1 yang kemudian kita akan jawab pertanyaan ini. Pertanyaan nomor 1, apa pendapat saudara tentang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan sebagaimana bacaan Roma pasal 8 ayat 16 sampai ayat yang ke-30. Saudara sekalian, saya mau katakan ini pertanyaan yang menarik. Pendapat saya tentang ungkapan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ungkapan ini sesungguhnya mengandung 2 pesan. 2 pesan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang bekerja. Sampai saat ini, sampai detik ini, Allah kita adalah Allah yang bekerja. Pemahaman bahwa Allah tidak bekerja, Allah bersantai, Allah tidak lagi melibatkan diri dalam pekerjaan, itu adalah pemahaman yang salah. Nah, di mana Allah kita bekerja? Dalam Roma pasal 8 ayat 28, jelas di sini, dia bekerja dalam segala sesuatu. Jadi lingkup pekerjaannya ini tidak terbatas. Dalam segala sesuatu, di situ ada Allah yang bekerja. Itu berarti apapun yang sedang terjadi di bawah kolong langit ini, semua berada dalam kendali kuasa Allah. Allah kita bukan hanya mencipta, harap ini diingat. Allah yang kita sembah bukan hanya mencipta, Allah juga menjaga, Allah juga memelihara apa yang telah diciptakannya. Itulah Allah kita. Karena dia pemelihara, dia bekerja. Pemahaman tentang Allah yang bekerja itu tidak lazim, saudara sekalian. Pada zaman Paulus, ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di kota Roma, pada tahun 57 Masehi, ada pandangan yang berlaku umum, yang bekerja itu manusia, bukan Allah. Sekali lagi, yang bekerja itu manusia, bukan Allah. Allah itu setelah dia selesai mencipta, dia beristirahat. 6 hari dia bekerja, pada hari yang ke-7 dia beristirahat, dan sampai saat ini, ada yang memahami Allah itu beristirahat, bersantai di sorga, kediamannya yang kekal. Rasul Paulus menolak pemahaman itu. Allah tidak membiarkan alam semesta ini bergerak di luar kendalinya. Ia turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata bekerja di sini dalam Roma pasal 8 ayat 28 diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani
synergei, dari kata synergeo. Artinya adalah bekerja sama dengan atau bersinergi. Itulah terjemahan harfiah dari kata synergei. Dari kata synergi ini kemudian muncul kata sinergitas dalam bahasa Indonesia. Nah, dari sini kita mengerti Allah kita peduli kepada orang yang bekerja. Allah bermitra dengan orang yang bekerja. Ketika yang bekerja itu tidak mampu atau mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, Allah turut bekerja sama dengan mereka. Allah berfungsi sebagai penolong bagi mereka. Untuk apa? Dari ayat 28 jelas, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah bekerja ternyata punya tujuan. Allah bekerja bukan tanpa tujuan, Allah bekerja punya tujuan. Dan tujuannya jelas untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kata kebaikan di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani agathos. Artinya pada hakikatnya baik. Jadi kebaikan itu adalah bagian dari diri Allah. Dia berbuat baik karena memang Dia baik. Ada orang yang berbuat baik tetapi itu bukan karena pada hakikatnya dia baik. Tetapi ada motif kepentingan di balik semua kebaikannya. Contoh sederhana begini. Ada orang yang jarang berbuat baik, tetapi jelang pilcaleg atau pilkada, tiba-tiba dirinya sebagai caleg atau kandidat berubah menjadi orang baik. Allah kita berbuat baik karena Dia memang baik. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Berbuat baiklah, karena memang Anda baik. Karena Anda diciptakan baik oleh Allah. Di sini kualitas kebaikan kita terlihat jika kita berbuat baik, karena memang kita baik. Sebab pada umumnya orang berbuat baik karena ada harapan beroleh kebaikan dari kita. Ini yang lazim terjadi. Berbuat baik, tetapi mengharapkan pamrih. Jika Anda mau berbuat baik, berbuat baiklah tanpa pamrih. Berbuat baiklah tanpa mengharapkan balasan. Allah bekerja dengan tujuan yang jelas. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kalau Allah saja bekerja, sekali lagi, kalau Allah saja bekerja, maka kita sebagai penyembah Allah harus bekerja. Kita harus bekerja. Allah tidak berkenan dengan orang yang malas. Kemalasan itu dibenci oleh Allah. Dalam Amsal pasal 6 ayat 6, orang malas diminta belajar kepada semut. Ini menunjukkan betapa pentingnya bekerja itu. Allah senantiasa memberkati orang yang bekerja. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Bagaimana institusi gereja mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan Allah yang mendatangkan kebaikan? Saudara, pertanyaan ini bagi saya menarik untuk kita dalami. Melalui pertanyaan ini, kita diingatkan bahwa kehadiran gereja di dunia ini membawa misi Allah. Misi Allah ke dunia ini adalah menyelamatkan dunia dari kehancuran oleh dosa. Untuk itu Allah menghendaki kita hidup dalam kasih, dalam damai sejahtera, dalam keadilan dan kebenaran. Itu kehendak Allah bagi kita. Semua ini mendatangkan kebaikan bagi manusia. Nah, kita sebagai gereja, bagaimana kita mewujudkan misi Allah ini? Saya mencatat ada beberapa hal penting di sini. Yang pertama, gereja mengarahkan dirinya pada tujuan yang jelas. Segala program gereja digerakkan oleh tujuan itu. Dalam Matius pasal 28 ayat 19, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah,
jadikanlah semua bangsa muridku. Gereja ditugaskan Tuhan untuk memuridkan orang mengikuti ajaran Kristus. Yang sering jadi soal adalah tujuan ini bergeser ke penambahan anggota gereja, bukan menghidupkan ajaran Kristus. Saudara, yang kedua, gereja merumuskan program gereja yang berpusat pada tugas panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Orang-orang diarahkan membangun persekutuan dalam Kristus, bersaksi tentang Kristus, dan melayani sesama manusia. Yang ketiga, gereja tidak bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat dunia sendirian. Gereja mesti bermitra dengan siapa saja yang ahli di bidangnya, atau bermitra dengan lembaga atau instansi pemerintah dan instansi lainnya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang saya boleh berikan untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Ini pertanyaan yang lebih aplikatif, pertanyaan yang meminta kita memberikan contoh yang real. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan pengalaman hidup saudara yang menggambarkan bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Saudara, ada pengalaman yang saya alami ketika saya waktu itu masih duduk di bangku SMA dan saya tidak bisa melanjutkan studi. Ketika bertanya kepada orang tua mengatakan tidak ada dana yang dipersiapkan untuk itu, untuk melanjutkan studi. Jadi, simpulannya saya tidak akan lagi bisa kuliah. Karena itu saya pergi ke Manado dan di sana saya tinggal di rumah seorang saudara dan saya sadar bahwa saya tidak bisa kuliah. Tetapi beberapa hari kemudian saya menemukan bagaimana cara Allah bekerja dalam hidup saya. Yang pertama, saya mendapatkan beasiswa, tetapi beasiswa itu datang terlambat. Yang kedua, ada orang yang mengantar saya untuk kuliah di UKIT. Ya. Dan proses perkuliahan pun terjadi. Saya kuliah di sana selama 4,5 tahun. Dan yang ketiga, selama saya kuliah, saya dipekerjakan sebagai pegawai perpustakaan UKIT, pemohon. Sehingga mendapat keringanan untuk membiayai biaya hidup selama kuliah. Dan yang keempat, mendapatkan beasiswa dari PLK Ibu tingkat resor. Dan yang kelima, mendapat bantuan dari teman-teman. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian cara Allah bekerja. Secara logis, saya sudah selesai setelah tamat dari SMA. Tetapi Allah bekerja melalui orang-orang yang ada di sekitar dan saya bisa melanjutkan kuliah. Yang kedua, menjelang akhir kuliah, saya tenggelam di perairan Talise. Sampai besok pagi. Tenggelam jam 11 malam dan ditemukan pada esok pagi jam 9 pagi. Pertolongan itu datang dari sebuah kapal penumpang. Secara logis, saya sudah selesai di perairan Talise. Tetapi oleh kemurahan Allah, saya hidup sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian punya pengalaman yang seperti itu. Bagaimana Allah bekerja dalam hidupmu? Kiranya apa yang saya alami ini menjadi kesaksian bagi kita semua bahwa dalam menjalani kehidupan kita tidak sendirian. Ada kuasa Allah yang maha tinggi, ada Roh Kudus yang senantiasa menjadi sahabat kita, yang menjadi pelindung kita, yang menjadi penolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.